Kita tahu dari bulan Januari hingga bulan Maret kemarin, market kita mengalami terjun bebas yang membuat banyak sekali harga-harga saham yang jatuh berguguran. Banyak yang menjadi takut, panik, dan frustrasi karena melihat portofolio mereka yang berdarah-darah. Tapi IHSG punya cerita lain dalam 3 minggu terakhir setelah libur lebaran. Saat market kita buka kembali setelah libur lebaran, IHSG kita mengalami rally 2 minggu berturut-turut dan kenaikannya mencapai 13%. Kalau IHSG kita naik 13%, itu artinya ada saham-saham yang kenaikannya jauh lebih besar daripada itu. Nah, saham-saham yang naiknya jauh lebih tinggi 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada IHSG, itu juga banyak sekali saham-saham yang populer di kalangan para investor. Contohnya misal Astra, yang udah naik 32% dalam 3 minggu terakhir. Kemudian juga ada Bank BRI, yang naik 36% dalam waktu 2 minggu. Dan juga ada saham dari sektor properti, yaitu BSD, yang naiknya mencapai 46%. Dan masih banyak lagi saham-saham yang kenaikannya jauh lebih tinggi daripada IHSG. Dan semuanya itu terjadi hanya dalam waktu 2 minggu saja. Meskipun ya setelah 2 minggu, di minggu terakhir, minggu ketiga, harganya juga pada turun lagi. Padahal kalau kita hitung secara statistik, kita sering banget ya dikasih tahu kalau kenaikan IHSG rata-rata itu hanya sekitar 12% sampai 15% per tahun. Nah ini malah sahamnya naik 20%, 30%, bahkan ada yang 40% hanya waktu dalam 2 minggu aja. Nah di sini ada yang menarik. Kalau waktu saat market merah dan kemudian kita jadi panik, ya itu wajar-wajar aja. Kenapa? Karena ya di situ ada potensi kita kehilangan uang kita. Tapi kepanikan dan ketakutan itu nggak cuma terjadi waktu market merah aja. Waktu market lagi hijau segar kayak begini, ya ternyata banyak juga yang mengalami ketakutan. Takut apa? Ya takut ketinggalan. Takut ketinggalan, aduh kok gua nggak sempet ya beli saham di harga yang murah. Aduh gimana nih kalau market ternyata masih rally terus sampai nembus ke paling tingginya 6.600 dan segala macam. Alhasil, orang-orang seperti ini sedang mengalami yang namanya fear of missing out atau FOMO. Pada dasarnya setiap kita pasti pengen banget beli saham bagus di harga yang murah, dan kalau bisa harganya yang paling murah, dan kalau bisa lagi juga jualnya di harga yang paling tinggi. Well, itu sudah pasti keinginan yang tidak mungkin akan tercapai. Kenapa? Ya karena kita tidak ada yang bisa menebak harga market itu tepatnya akan di bottom di berapa, kemudian akan pasti peak di berapa. Intinya tidak ada yang bisa timing the market exactly. Mencoba menebak sih boleh-boleh aja, karena mungkin itu juga bagian dari antisipasi. Tapi tetap aja, analisa kita untuk menebak market itu juga masih jatuhnya adalah probabilitas atau kemungkinan doang. Karena memang tidak ada yang tahu kapan dan berapa pastinya market itu akan bottom maupun akan peak. Kecuali kita beli sahamnya nggak dari market yang open seperti ini. Mungkin belinya di pasar negosiasi atau belinya di perusahaan-perusahaan yang tertutup. Ya, kalau itu lain cerita. Jadi ini adalah kelemahan yang sudah pasti kita miliki sebagai seorang investor maupun seorang trader. Kita tidak pernah bisa tahu, tapi kita bisa mengantisipasinya. Sekali lagi, kata kuncinya antisipasi. Nah, di video kali ini saya mau membagikan 2 tips supaya kita nggak panik ketika harga saham kita lagi merah, dan ketika harga saham kita lagi hijau, kita juga nggak panik untuk ketinggalan. Tips yang pertama adalah kita perlu membuat yang namanya investing plan. Menurut saya, investing plan itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya plan, ya kita berencana untuk gagal. We plan to fail. Jadi kalau kalian seorang trader maupun seorang investor yang belum punya plan, bertobat. Nah, dalam membuat sebuah plan, kita perlu menyiapkan plan 2 arah. Maksud dari plan 2 arah adalah kita perlu menyiapkan antisipasi kalau harga saham kita lagi turun, kita tahu kita mau ngapain, dan kalau harga saham kita lagi naik, kita juga tahu kita mau ngapain. Untuk membuat investing plan, kita bisa mulai dari menentukan kita mau beli saham apa. Nah, ketika kita sudah tahu mau beli saham apa, baru kemudian kita tentukan harga wajarnya itu ada di berapa. Ketika kita sudah menentukan harga wajarnya, baru kita tentukan margin of safety-nya mau berapa. Ketika kita sudah tahu margin of safety, baru kita tentukan harga batas beli maksimal itu ada di berapa. Nah, kita juga perlu siapin yang namanya berapa banyak sih jumlah yang mau kita beli kalau harganya itu udah mencapai target harga beli kita. Kemudian kalau misalnya udah kita beli, harga sahamnya bisa mencapai harga wajarnya. Kita mau ngapain? Kita mau jual atau enggak? Kalau mau jual, berapa banyak? Dan kalau nggak nyampai, kita mau ngapain? Dan segala macam. Intinya ya kita buat banyak sekali skenario-skenario. Apapun kondisinya, kita sudah siap, kita sudah punya planning. Tapi plan ini juga perlu disesuaikan dengan strategi kalian masing-masing. Dan di sini saya mau katakan bahwa tidak ada plan yang sempurna. Plan yang sempurna itu kalau kita lihat dengan data historis di masa lalu. Pasti kita nemu plan yang terbaik adalah seperti apa.
Tapi sekarang kan kita lagi menyiapkan plan untuk masa depan. Dan karena masa depan tidak tahu, jadi kita juga tidak tahu plan yang paling sempurna itu seperti apa. Nah, daripada mikirin plan yang paling sempurna itu apa, lebih baik kita mencari plan apa yang cocok untuk kita. Nah, tips yang kedua, ini adalah tips supaya kalian nggak takut kalau misalnya kalian ketinggalan harga saham yang sudah naik. Yaitu kita harus punya mindset bahwa peluang di saham itu datangnya nggak cuma sekali. Jadi kalau ketinggalan sebuah peluang, ya that's okay. Misalnya nih, kalian ketinggalan momen 3 minggu lalu saat setelah habis libur lebaran. Dan kalian saat ini nggak punya posisi apapun dan berpikir, wah sayang banget ya ketinggalan. Coba waktu itu kita bisa beli di harga yang murah. Wah, coba kalau saya belinya lebih banyakkan lagi dan segala macam. Dan kalian berpikir, kayaknya harga saham masih bisa turun lagi deh. Makanya kalian nggak berani beli pada waktu itu. Nah, kalau kalian ketinggalan peluang tersebut, ya udah that's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Karena peluang di saham, sekali lagi, itu pasti akan ada lagi. Nah, gimana supaya kita nggak ketinggalan peluang-peluang seperti itu? That's why balik lagi ke rule yang nomor pertama, atau tips yang pertama saya kasih, yaitu kita perlu menyiapkan yang namanya planning. Mungkin pada waktu itu kita ketinggalan karena ya kita memang belum planning, kita nggak siapin harga batas beli kita mau di berapa dan segala macam. Bahkan mungkin kita juga nggak tahu saham incaran kita apa aja. Dan planning yang udah kita buat belum tentu juga kesampaian. Misalnya, saya udah bikin planning nih, saya pengen banget beli saham BBCA kalau harganya itu 20.000. Tapi dari kemarin, BBCA ini kuat banget ya harga sahamnya dan nggak sampai turun di bawah 20.000. Jadinya ya saya belum pernah beli saham BBCA. Tapi sekarang BBCA harganya naik terus, ya udah nggak apa-apa. Mungkin memang belum rezeki saya di BBCA. Tapi tetap aja ada peluang-peluang di saham-saham yang lainnya. Nah, peluang yang terbaik atau the greatest opportunity itu memang datangnya cuma sekali. Namanya juga terbaik atau the greatest atau ya juara satu cuma ada satu. Tapi peluang yang sama-sama baik atau great opportunities itu pasti masih akan ada lagi di masa-masa depan. Jadi jangan takut ketinggalan peluang. Tapi lebih dari sekedar jangan takut ketinggalan, lebih baik kalau kita planning dan persiapkan diri kita supaya kita nggak ketinggalan peluang di masa depan. Nah, kalau kalian punya mindset ini, harapannya adalah supaya kalian nggak panic buying dan kalian nggak beli saham dengan harga yang kemahalan. Kenapa? Karena kalau kita beli saham di harga yang kemahalan, itu akan menjadi hal yang beresiko buat kita. Dan bahkan kalau kita sekalipun beli saham yang bagus, tapi beli harga sahamnya di harga yang kemahalan, maka itu menjadi hal yang sangat beresiko bagi kita. Jadi jangan panik, jangan takut, tetaplah berpikir secara rasional. Dan pertanyaan terakhirnya, jadi kalian sudah punya plan atau belum?